Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia, HIPindo, yang didukung oleh Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia, APBI, dan Asosiasi Pengusaha Retail Merek Global Indonesia, APRegindo, mengusulkan agar pemerintah membentuk satuan tugas, Satgas, khusus untuk menangani impor ilegal, guna menjaga daya saing sektor retail. Pasalnya, saat ini para pelaku sektor retail di tanah air juga tengah dihadapkan dengan permasalahan baru yang muncul akibat dampak dari Peraturan Menteri Perdagangan, Permendag, Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 tentang perubahan ketiga atas Permendag Nomor 36 Tahun 2023 tentang kebijakan dan pengaturan impor. Permendag ini semakin membuat kekhawatiran sektor retail brand global yang masuk ke Indonesia secara resmi sehingga menimbulkan barang kosong di toko, menghambat pembukaan toko dan efek paling buruknya ada pemutusan tenaga kerja. Di sisi lain, impor resmi yang dipersulit akan mengakibatkan Indonesia dibanjiri oleh produk impor ilegal dari borongan, selundupan yang mengakibatkan terpuruknya perdagangan dalam negeri di mana pabrik lokal, produk lokal dan UMKM terancam terpuruk. Hal tersebut terungkap pada acara Ramah Tamah dan Dialog HIPindo bersama media, di Jakarta, Jumat, 5 Juli 2024. Handaka Santosa, Ketua Umum APRegindo menyampaikan, berdasarkan data yang dimiliki oleh Asosiasi Retail, setelah pemberlakuan Permendag Nomor 8 Tahun 2024, anggota asosiasi yang terdiri dari para pelaku usaha dan pemegang merek resmi terpaksa mengurangi impor secara signifikan, yang kemudian dijual terbatas di toko-toko resmi. Sementara itu, maraknya produk impor ilegal yang membanjiri pasar Indonesia jelas menunjukkan bahwa kebijakan ini gagal menangani akar masalah sebenarnya, tegas Handaka. Menurut Handaka, global brand yang menyasar kelas menengah atas, memiliki toko di mall, dan menyerap banyak tenaga kerja lokal, bukanlah pesaing produk dalam negeri khususnya UMKM. Global brand ini harus didukung agar bisa bersaing dari segi harga dengan brand serupa di negara-negara Asia, khususnya ASEAN. Dengan demikian, masyarakat Indonesia akan lebih memilih berbelanja di dalam negeri, sekaligus mendukung pariwisata dengan menarik wisatawan asing untuk berbelanja di Indonesia. Senada, Koordinator Asosiasi Ekosistem Retail yang sekaligus Ketua Umum HIPindo, Budiharjo Idwansjah mengatakan akar permasalahan yang dikeluhkan oleh para pengusaha retail di dalam negeri adalah impor ilegal dan impor borongan yang harus ditindak tegas dan diberantas. Pemerintah juga perlu memberikan dukungan kepada brand global yang bukan saingan brand lokal dan UMKM, karena kehadiran brand global dapat menarik trafik wisata belanja ke Indonesia dan mencegah masyarakat Indonesia berbelanja di luar negeri sehingga mengamankan devisa negara. Untuk itu kami menginisiasi program belanja di Indonesia aja agar masyarakat membeli brand global, lokal dan UMKM di Indonesia, kata Budiharjo. Dia menegaskan, sektor retail, sebagai lokomotif ekosistem ekonomi dari hulu ke hilir yang menghubungkan berbagai elemen seperti produsen, pabrik, distributor, supplier, UMKM, pusat perbelanjaan, dan marketplace, selama ini merupakan tulang punggung perekonomian nasional dengan kontribusi sekitar 52% terhadap pertumbuhan ekonomi. Apabila sektor ini terganggu, dampaknya akan sangat luas. Mengingat perannya yang krusial dalam konsumsi dan pembelian barang produksi dalam negeri. Oleh karena itu, dukungan dan regulasi yang tepat dari pemerintah sangat penting untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di tengah ketidakpastian ekonomi saat ini. Untuk mendukung program kami agar Indonesia menjadi wisata belanja bagi wisatawan mancanegara dan Nusantara, maka perlu diperbanyak pusat perbelanjaan, premium outlet yang digabungkan brand global dan brand lokal dan produk UMKM yang berkualitas dan siap go global, launching brand global di Indonesia dan termurah di ASEAN, memperkuat pariwisata kesehatan yang bekerja sama dengan RS International, sehingga setelah melakukan pariwisata medis bisa langsung melakukan wisata belanja. Asosiasi juga siap memberikan rekomendasi ke pihak pemerintah terkait kebijakan khusus brand-brand global yang memiliki toko-toko resmi, menyerap tenaga kerja, tambah Budiharjo. Di sisi lain dukungan pemerintah ke produk lokal dan UMKM perlu ditingkatkan melalui pembinaan, pendampingan, permodalan, promosi untuk brand lokal dan UMKM agar mereka memiliki daya saing, naik kelas dan go global, pungkasnya. Alphonsus Wijaya, Ketum APBI juga menambahkan, produk impor ilegal menjadi ancaman utama bagi produk dalam negeri, terutama UMKM, karena harga yang sangat murah, tidak memenuhi regulasi seperti SNI, label, dan lainnya,
beredar di pasar tradisional dan dijual online tanpa regulasi. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan langkah-langkah tegas, seperti memperketat pengawasan di pintu masuk impor, bea cukai, pengawasan terhadap barang beredar, razia barang-barang impor ilegal, serta penegakan hukum terhadap penjual, distributor, dan importir yang terlibat, kata Alphonsus Wijaya. Asosiasi Ekosistem Retail juga menilai Permendak yang ada saat ini belum menyentuh akar masalah, yaitu impor ilegal dan pengawasan barang beredar. Selain itu, pemerintah harus mendukung usaha dalam negeri dengan cara meningkatkan daya saing perusahaan lokal agar dapat bersaing dalam hal harga, kualitas, dan teknologi. Proteksi yang berlebihan tidak akan membantu, melainkan dukungan untuk peningkatan daya saing yang akan menjadi solusi permanennya. Kami mendesak pemerintah untuk lebih serius dalam menangani impor ilegal yang merusak pasar dan mengganggu keberlangsungan produk dalam negeri. Kebijakan yang ada harus diperbaiki agar lebih efektif dalam mengatasi masalah impor ilegal dan mendukung daya saing produk lokal, tutup Budi Harjo. Adapun rencana penerapan bea masuk 200% terhadap produk impor, dinilai sebagai solusi yang kurang tepat untuk melindungi industri retail dari masifnya impor ilegal. Solusi yang saat ini kita dengar dari pemerintah adalah menaikkan bea masuk 200%, kemudian ada safeguard atau tambahan bea masuk, dan seterusnya. Ini menurut kita kalau isunya tadi adalah barang-barang impor ilegal tersebut, solusi ini tidak tepat sasaran, kata Sekretaris Jenderal Hipindo Haryanto Pratantara. Ia menjelaskan apabila kebijakan ini diterapkan, para importir di sektor retail akan terbebani dengan harus membayar pajak yang lebih besar, sehingga bila hal itu terus berlanjut bisa berdampak pada menurunnya nilai keuntungan. Sebaliknya untuk importir ilegal, hal tersebut bisa dijadikan sebagai momen penguatan dominasi di pasar domestik. Hal itu dikarenakan barang ilegal tak memenuhi regulasi dan tak dikenakan pajak, sehingga bisa menjual produknya lebih murah. Jadi masalah utamanya adalah impor ilegal, tandasnya.